Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 11. Kita berjumpa lagi di materi fikih dalam keadaan daring. Tentunya nanti yang saya sampaikan hanya beberapa, tidak bisa kita sampaikan secara penuh atau full sebagaimana pertemuan tatap muka. Sebelum kita mulai di mata pelajaran fikih ini, mari kita buka dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, dalam kompetensi dasar di fikih kelas 11 bab pertama yaitu kita akan membahas tentang pembunuhan. Pak Syaihu akan menerangkan tentang satu pengertian pembunuhan, yang kedua nanti yaitu macam-macam pembunuhan, yang ketiga yaitu denda bagi orang yang melakukan pembunuhan. Selanjutnya juga nanti saya akan menerangkan tentang tujuan daripada syariat Islam, diantaranya nanti tentang larangan pembunuhan. Langsung saja yang pertama tentang definisi pembunuhan. Pembunuhan yaitu menyengaja menghilangkan nyawa seseorang, baik dengan alat yang mematikan atau dengan alat yang tidak mematikan. Sehingga kalau ada orang yang membunuh binatang itu bukan dinamakan pembunuhan. Ya, contoh orang menyembelih korban itu bukan pembunuhan, sehingga Pak Mudenya tidak bisa dikenakan hukum kisos atau denda atau diat nanti. Sehingga yang diartikan pembunuhan yaitu menghilangkan nyawa seseorang, perlu digarisbawahi, orang itu. Selanjutnya, pembunuhan ada tiga. Satu, pembunuhan dengan sengaja. Pembunuhan dengan sengaja yaitu pembunuhan yang dilakukan seseorang kepada orang lain dengan sengaja. Artinya sengaja dengan alat yang mematikan. Contoh dengan tembak, dengan pisau, dengan golok, atau dengan sesuatu yang memang bisa mematikan. Contohnya panah, tombak, itu adalah alat-alat yang mematikan, sehingga apabila ada orang yang melukai seseorang dengan menggunakan alat-alat yang mematikan itu bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Yang kedua, pembunuhan semi sengaja atau pembunuhan tidak sengaja. Contoh, ada orang yang namanya Andi, hobinya nembak. Orang Andi itu pergi ke sawah, nembak burung yang ada di pematang sawah atau bahasa Jawanya itu galengan. Setelah burung itu dibidik dan ditembak, ternyata burungnya terbang. Setelah itu, di sampingnya pematang sawah, ada orang yang mencari rumput. Akhirnya peluru tadi yang mestinya akan dikenakan burung, ternyata kena perutnya orang yang mencari rumput. Nah, ini dinamakan dengan pembunuhan seperti sengaja. Dan yang terakhir yaitu pembunuhan bersalah atau pembunuhan tersalah atau qatlu khotok bahasa Arabnya. Apa itu pembunuhan tersalah? Pembunuhan tersalah yaitu pembunuhan yang dilakukan tidak dengan alat atau pembunuhan yang dilakukan tidak sengaja. Contohnya, ada orang pekerjaannya memotong kayu atau memotong pohon. Ketika dia memotong pohon, asik-asik memotong pohon, ternyata ketika pohonnya roboh, ada orang yang lewat di jalan itu, kemudian orang yang lewat jalan tadi terkena pohon itu akhirnya mati. Nah, ini namanya pembunuhan tersalah. Itu anak-anak, yang satu yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan seperti sengaja, kemudian pembunuhan tersalah. Sekarang saya akan menjelaskan tentang definisi. Definisi di dalam bahasa Arab tentang pembunuhan yaitu al-qatlu. Ya, qaf ta lam, al-qatlu. Kemudian sengaja yaitu amdan. Sehingga kalau dirangkaikan pembunuhan sengaja yaitu qatlu amdan. Yang kedua, pembunuhan seperti sengaja. Seperti itu bahasa Arabnya sibhu. Sengaja tadi amdan. Yang kedua berarti qatlu sibhu amdan. Yang terakhir yaitu pembunuhan tersalah atau salah
bahasa Arabnya yaitu khoto', sehingga kalau dirangkaikan pembunuhan tidak sengaja atau pembunuhan tersalah yaitu qatlu khoto'. Demikian tentang pengertian pembunuhan. Yang kedua tentang macam-macam pembunuhan. Sekarang saya akan menerangkan yang ketiga, yaitu dasar daripada larangan pembunuhan. Kita harus ingat pelajaran kita waktu kita kelas 10, di dalam maqasid syar'iyah atau tujuan daripada syariat ada beberapa hal. Satu, yaitu ada hifdzuddin, menjaga agama. Kita nggak boleh menjual agama kita harus menjaga agama kita. Yang kedua yaitu hifdzun nafsi, menjaga jiwa, termasuk menjaga nyawa, baik nyawa sendiri maupun nyawa orang lain. Yang ketiga yaitu hifdzun nasli, menjaga keturunan. Contoh menjaga keturunan yaitu adanya undang-undang atau syariat tentang pernikahan. Kalau orang itu tidak nikah, maka hasil anaknya nanti namanya zina, itu tidak sesuai dengan syariat, yaitu hifdzun nasli. Selanjutnya yaitu hifdzul mal, menjaga harta. Harta kita tidak boleh dicuri oleh orang lain, kita pun juga tidak boleh mencuri hartanya orang lain. Yang kelima yaitu hifdzul akli, menjaga akal. Contohnya akal kita tidak boleh kita rusak dengan cara minum minuman keras, atau dengan cara membentur-benturkan kepala kita dengan sesuatu yang keras, itu juga dilarang. Dalam konteks ini, bab masalah pembunuhan, maka masuk dalam maqasid syar'iyah yang namanya hifdzun nafsi, menjaga jiwa atau menjaga nyawa. Sesuatu yang mendekati dalam menjaga jiwa itu juga hukumnya haram. Contoh, menganiaya itu tidak membunuh, tetapi hampir melakukan pembunuhan, maka yang ada di sekeliling hifdzun nafsi itu hukumnya juga haram. Contoh lagi hifdzun nasli, menjaga keturunan, itu juga wajib. Maka yang diharamkan itu zinanya, dan sesuatu yang mendekati dari perbuatan zina yang di sekelilingnya itu juga diharamkan, hukumnya sama. Contoh berdua-duaan atau janjian atau mojok di tempat sepi atau halwat bahasa Arabnya, itu juga haram walaupun belum termasuk dalam kategori berzina. Begitupun juga tadi di dalam hal pembunuhan, menganiaya juga nggak boleh karena hampir mendekati pembunuhan. Itu anak-anak hubungan antara maqasid syariah, tujuan-tujuan syariat Islam, dengan bab masalah pembunuhan, sehingga pembunuhan itu atau masuk dalam kategori hifdzun nafsi, menjaga jiwa. Pengertian sudah, dasar sudah, kemudian macam-macam pembunuhan sudah. Selanjutnya yaitu tentang denda. Orang yang melakukan pembunuhan sengaja itu mempunyai definisi denda tersendiri, seperti sengaja juga mempunyai rincian denda sendiri, pembunuh tersalah juga mempunyai rincian denda tersendiri. Begini, apakah orang yang membunuh itu langsung terkena denda? Tidak, ada syaratnya. Dia membayar denda apabila ahli warisnya atau keluarganya itu memaafkan. Tetapi jika keluarganya tidak memaafkan, maka di dalam Islam yang berlaku adalah hukum balas dendam atau kisos. Cuma tidak bisa dikatakan balas dendam. Kenapa? Karena yang melakukan pembunuhan kepada orang yang membunuh tadi bukan ahli waris, tapi harus hakim atau pengadilan yang menentukan siapa yang menjadi algojonya. Nggak boleh yang membalas dendamkan itu adalah anaknya, bapaknya, familinya, nggak boleh. Yang balas dendam berarti nanti itu adalah orang yang ditunjuk oleh Pak Hakim atau pengadilan. Itu di dalam Islam. Tapi ini tidak berlaku di Indonesia. Nah, syaratnya itu ya, membayar denda itu harus ada syaratnya yaitu apabila keluarganya memaafkan. Tetapi jika keluarganya tidak memaafkan, maka berlaku hukum kisos atau hukuman yang sama, yaitu sama-sama dibunuh. Pelaku pembunuh hukumannya juga harus dibunuh. Tapi jika keluarganya memaafkan, maka kisos.
Sudah, saya akan membahas tentang apabila keluarganya memaafkan. Dendanya orang yang membunuh orang lain, yaitu diatnya, yaitu 100 ekor onta. Kita nggak bisa membayangkan, jika onta itu satu harganya 50 juta, kali 100, sudah berapa? Setengah miliar, nah itu 500 juta. Maka nyawanya seseorang itu sangat mahal sekali. Ya kalau memang dapat ontanya 50 juta, itu pun harus ke Arab. Apakah harus ke Arab, Pak? Harus onta? Tidak, bisa dikalkulasi menggunakan uang. Ya, kalau memang di sana harganya 50 juta, ya maka 50 juta kali 100, kemudian dikasihkan kepada ahli warisnya itu. Nah, 100 onta itu ada rinciannya. Yang 20 itu harus onta yang usianya 2 menginjak 3 tahun. Yang 20 usianya yaitu 3 sampai 4 tahun. 20 usianya yaitu 3 ke 4 tahun. Sudah 60. Yang 40 adalah onta betina atau onta perempuan yang semuanya sudah hamil. Nah, berat sekali untuk mencari onta 40 hamil, yang 20 usia 2 tahun, yang 20 usia 3 tahun, yang selanjutnya usia 4 tahun. Nah, yang lebih berat lagi dalam denda pembunuhan sengaja ini, yaitu pembayarannya harus kontan, nggak boleh dicicil, ya, nggak boleh dicicil. Itu perbedaannya. Yang kedua yaitu pembunuhan seperti sengaja. Dendanya juga sama, yaitu 100 onta, tapi lebih ringan sedikit. Apa itu lebih ringannya? Satu, lebih ringannya pembunuhan seperti sengaja bisa dibayar dengan cara diangsur, dicicil selama 3 tahun. Kemudian yang kedua, dengan cara usianya pun tidak sama dengan yang pertama tadi. Rinciannya 20 onta usia 1 tahun, 20 onta usia 2 tahun, 20 onta usia 3 tahun, 20 onta usia 4 tahun wanita atau betina, 20 tahun onta laki-laki atau onta jantan usia 4 tahun juga. Itu perbedaan antara denda pembunuhan sengaja sama yang tidak sengaja. Dan yang terakhir, pembunuhan tersalah. Dalam hal pembunuhan tersalah ini juga tidak ada dendanya ya, karena tidak sengaja, namanya diyat mukhafafah. Yang nomor 2 tadi, yang pertama tadi yaitu diyat mughaladhah. Mughaladhah itu berat, mukhafafah itu ringan. Nah, untuk yang terakhir, pembunuhan yang tersalah, tadi contohnya kita motong pohon itu besar, kita potong. Ketika pohon itu sudah mau tumbang, ternyata ada orang lewat, dan orang lewat itu tertimpa dari pohon itu dan dia mati. Satu rumah, mungkin satu kendaraan mobil itu, maka kita tidak berdosa dan tidak terkena denda atau diyat. Demikian anak-anak dalam hal pembunuhan, tetapi saya di akhir pertemuan ini saya akan sedikit bercerita tentang tradisi pembunuhan yang tidak baik, tetapi di negara kita ada. Di mana itu? Di Madura. Di Madura itu ada istilah namanya carok. Carok itu duel orang satu sama satu dengan menggunakan celurit. Nah, makanya orang Madura itu terkenal orang yang jantan atau gentle, tetapi gentlenya atau jantannya tidak diperhitungkan. Itu contoh, Imam sama Budi kedua-duanya bertengkar. Ketika bertengkar, mereka itu sepakat akan melakukan carok, tanggalnya sudah tentukan, jamnya tentukan, ya. Ternyata di lapangan, jamnya jam 10, dilihat oleh orang banyak. Sudah, keduanya sudah membawa sama-sama celuritnya, senjata tradisi daripada orang Madura, duel ya, kedua orang tadi. Akhirnya Budi meninggal di tangan Imam. Nah, jeleknya tradisi di Madura itu akhirnya keluarganya Budi tadi menyimpan aritnya, celuritnya, juga menyimpan bajunya yang berlumuran darah. Disimpan beberapa tahun,
Ternyata anaknya Budi laki-laki, sudah besar, diceritakan sama ibunya, nak, bapak dulu mati karena carok dengan orang namanya Imam. Ibu menjadi janda dan sampean dalam keadaan yatim. Kalau kamu memang anak laki-laki, sekarang kamu harus balas dendam kepada Imam. Ini buktinya baju ayahmu, ini jurit ayahmu waktu itu kalah. Coba kamu pergi ke Imam, tantang Imam itu. Sudah, anak digitukan, anak laki-laki, apalagi orang Madura, akhirnya orang itu ke sana nantang Imam. Ternyata Imam kalah. Istrinya Imam menyimpan celurit dan baju itu, kemudian diberikan kepada anaknya laki-laki. Nantanglah anaknya Imam tadi kepada anaknya Budi, dan seterusnya. Nah, itu cerita dari Madura. Zaman dulu memang seperti itu, tapi kelihatannya sesuai dengan perkembangan zaman dan keilmuan, kelihatannya itu hanya sebuah dongeng, juga bisa dikatakan seperti itu, tetapi itu adalah fenomena tradisi yang tidak baik yang ada di negara kita, yaitu di Madura, yaitu masalah carok itu. Itu sekilas anak-anak tentang bab pembunuhan di dalam kelas 11 ya, semester pertama ini. Di bab pertama saya harap nanti kalau ada yang pertanyaan bisa dituliskan di kolom komentar. Kalau nanti sudah ada yang selesai melihat video sampai akhir, bisa juga mengisi daftar hadir. Di kolom deskripsi juga akan saya cantumkan tentang link daftar hadir di Google Form. Terima kasih, demikian yang dapat Pak Syaihu sampaikan, lebih kurangnya kami mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.